Rawon itu diasumsikan berasal dari rarawon. Si kluweknya ini udah diproses dengan baik dan benar, karena kalau enggak bisa mabuk. Tapi yang pasti rawon itu udah ada dari ribuan tahun. Kembali lagi di Jejak Lahap Indonesia, tapi kali ini agak spesial karena aku lapar. Lalu aja kayaknya. Dan aku, kita ya, aku nih begini tuh otomatis ngangkat. Karena dulu bokap nggak boleh, Ya. siku di meja tuh nggak boleh. Tantang itu. Aku bakal diomelin sama bapakku dulu. Dan bapakku kalau marah dia selalu ada 3 tahap. Yang pertama dia gini, gitu ya, gue udah gitu kan. Nanti tahap keduanya adalah Winnie, gitu kan ya. Begitu dia Sri Newindrati, ya, itu kayaknya udah dewa banget. Dia udah marahnya udah pol gitu. Anyway, teman-teman, kita siang hari ini di weekend ini mau menikmati yang namanya rawon. Rawon itu asumsi aku adalah semua orang tahu tentang rawon ya. Tapi kalau mau tahu sejarahnya, seperti biasa kan, kita kan di sini selalu ngulek dari sejarahnya. Rawon itu kekhasannya dari Jawa Timur. Tapi lebih tepatnya di zaman era Mataram, which is AD itu apa sih bahasa Indonesianya? It's 901 AD. Sebelum ya? Pramasehi. Itu ada suara di belakang kamera ya, itu tahu sendiri ya, produsernya emang Ya nggak perlu pakai mic tapi kedengeran. ya. So, jadi terdapat sebuah naskah taji yang ditemukan di era Mataram yang menyebutkan bahwa ada masakan Indonesia yang namanya rarawon. Jadi rawon itu diasumsikan berasal dari rarawon ini karena resepnya persis. Nih teman-teman langsung gini, buruan Win, gue lapar. Ya, di era kerajaan makan piring. kerajaan Majapahit ya, itu khusus disajikan untuk para raja kita. Yuk kita sambil makan deh ya. Eka dulu atau Pia dulu nih? Eka dulu. Nasi Eka deh. I love my rice. Tahu nggak? Indonesia itu ya, untuk beras ya, kita tuh nasi tuh sejarahnya udah 3.000 tahun di Indonesia. Dan sebenarnya Indonesia itu ada 7.000 macam jenis beras. Cuman dari sebanyak itu ya, karena waktu era pemerintahan Orde Baru mau menjaga ketahanan pangan, semua beras itu diganti dengan jenis beras IR64 karena si IR64 itu setahun itu minimal 2 kali panen. Jenis beras tuh maksudnya beras merah, beras hitam, Beras, yes, gitu kan? beras coklat Ya, dan beras putih pun ada. Beras kan ada Pandewangi, ada Rojo lele, Rojo lele, all that. Ada 7.000 loh. Bayang nggak? Terus tahu nggak? Aku taunya dari mana? Aku tuh one day, jadi papaku waktu itu, Arman Papa tuh lagi penempatan di Itali. Terus nungguin papa pulang kerja itu, kebetulan meeting terakhir itu di FAO, di Food Agriculture Organization. O-nya udah pasti organisasi. Yoi. Terus lagi duduk di lobi gitu kan, gitu, sambil iseng nungguin papa itu, so aku buka-buka salah satu buku di situ. Kebetulan salah satu bukunya adalah tentang rice, tentang beras. Di situ aku baru tahu loh, ya, maksudnya aku tuh yang ya harus taunya dari luar gitu ya. Kita sendiri nggak tahu gitu bahwa Indonesia itu segitu kayanya jenis beras aja tuh ada 7.000 macam. Ini rawon ya. Kan udah lemas banget loh. Iya, monggo. Ini bumbu rawonnya, karena aku tahu rawon itu kan intinya kan si kluweknya, ya kan? Ini sambil di inilah, jangan nunggu gue selesai ngomong bisa 2 tahun 2 hari. kamu dulu yang paling depan. Jadi si
inti dari rawon itu kan bumbunya adalah kluwek yang menciptakan warna ini. Nah, aku itu orang yang sama sekali tidak pintar untuk memilih kluwek. Sementara kluwek itu dalam keadaan Sembilan. Kali. karena dia tahu you are so sambal minded gitu kan. Jadi kluwek itu kalau nggak diproses dengan benar, dia tuh mengandung sianida. Sorry deh, ini harus pakai ini ya, gitu kan? Iya. Jadi oke. Taburin di atas. Iya. Jadi rawon itu togenya seharusnya toge yang pendek ya, bukan yang panjang. Teman-teman, ini yang buku resep andalan ya, punya nenekku, cetakan 1902. Di sini ada 3 resep rawon. Dan di sini disebutnya sebagai rarawon, sesuai dengan apa yang tertulis di kitab di Mataram maupun di saat tertulis di kitab yang berada di Kerajaan Mataram. Ya, rarawon of Brongkos, terus rarawon 2, rarawon 3. Singkat-singkat, tapi intinya tetap sapi dan kluwek. Nomor 1, 2 dari resep ini adalah sapi, bahan utamanya sapi dan kluwek. Bahkan ini aku demen banget nih. Nemu nih penemuan terbaru, koleksi terbaru aku ya, buku di Belanda, dari Belanda. Jadi dibilang buku kecil, buku resep masakan untuk masakan Belanda, Chinese, ya Tionghoa maupun Indonesia. Ini kecil-kecil cabai rawit banget karena semua ada dari husarensla, rawon, beef stick sampai fla ada. Dan di sini juga ada nih, rawon Van Vlies. Rawon apa? Van Vlees. Van Van Vlies. Vlees itu berarti Sapi. Vlees. Di bawahnya Brongkos dong. It's like amazing loh. Ya, dan ini 2 kluwek di sini dia sebenarnya. 1 lombok, which is cabe. Nah, Mustika Rasa Kak bagi ya. Aduh, maaf. Ya, dia juga ada of course. Secara nggak mungkin nggak ada karena seluruh Indonesia dong dia ada. Pasti ada di situ. Ada. Tapi rawon tuh emang cuma daging ya, nggak pernah ada rawon ayam gitu nggak ya? Nggak. Ya itu yang kita perlu gali gitu kan. Kluwek itu Kalau rawon ikan nggak mungkin lah ya karena terlalu basah nih kalau menurut gue sih. Nggak mungkin. Iya, apakah kayak menu Betawi itu kan mungkin nggak sih dia memakai si kluwek untuk ikannya? Oh gitu. iya, itu kan Tapi gabus tidak pucung, tapi dia nggak jadinya nggak basah banget kayak gini. tapi tidak dinamakan sebagai rawon Iya. gitu loh. Kalau rawon ya bekuah dan Tapi setahuku gabus pucung itu warnanya nggak coklat gini. oh iya ya. Karena dia agak light warnanya. Oke, si Mustika Rasa ada rawon bahkan. Gue taruh sini Ini juga ada ya, kitab masakan Nusantara juga ada resep rawonnya. Sorry. Kan tulis jelas-jelas rawon Jawa Timur. No doubt about it gitu kan. Nah, maaf ya Kak, ngomongnya. Nih. Dia yang penting sambil makan. Yang penting sambil kan? makan. Kalau di buku ini, yes ada mana dia tadi? Rawon daging, resep Ya kan? 3437, 27 daging. Daging sapi juga kan dia bilang. Bahkan di sini ya lucu deh, ada disebut rawon santan Bojonegoro. Aku belum pernah dengar deh, itu mau aku coba deh. Tapi itu bahannya daging juga. Iya, tapi dengan jeroan. Oh, Wah, jadi kayak soto kali ya. Iya, tapi dengan santan kayak apa ya? Itu Unik jadi kayak soto. Kan kuah gini terus dikasih santan. Terus Wow. jeroan. Nggak mungkin salah sih, pasti gurih banget tuh. Ya. Win, Yes, itu kenapa telurnya ada 2? ada 2 karena Biasanya kan telur asin. iya. Jadi ini 2 kebiasaan aku di rumah. Di rumahku dulu papa tuh selalu mewajibkan ada tempe and tahu, not tempe or tahu, tempe dan tahu. Terus bapakku itu tidak suka telur asin. Oh, oke. Dia itu orang yang papaku itu sangat sebel dengan telur asin, rendang dan ikan asin.
Karena dia bilang gini, itu bahan makanan yang penuh dengan gizi dia olah jadi cuma asin dan garam doang gitu. Papa nggak mau. Jadi papaku tuh emang very particular gitu ya. Aku makan rawon selalu Apa tuh? banjir. Coba Gimana kalau- cara ngejanya gitu? Kalau makan pakai telur asin, telur asinnya dicemplungin jadi satu gitu. Iya, Gue jadi sebenarnya nggak suka. iya, tapi gue mau coba. Oke, tapi gue harus warning ya, gue nggak pinter juga milih telur asin. Jadi katanya tuh Yang paling enak tuh yang berminyak. iya, udah jadi gitu. Ini Iya. yang hampir jadi gitulah gitu kan. Ini ya, Ya, gue waktu nyaris. SD tuh belajar bikin ginian loh di Prakarya. Oh ya, nah aku tuh Ada nggak sih lo dulu ya? Ada kan kak? cari si garam sendawanya tuh ternyata susah loh. Oh iya. Untuk bikin si Iya. telur asin ini Gini kayak. Oh iya gitu. dari Dicerok. ujung. Itu diajarin sama bokap gua. Nah, iya, Dicerok. dicerok. Si rawon tiap 3 bulan, Telur asinnya asin banget dong. Mantap. tiap 3 bulan aku pasti pesen rawon dari Malang ini bumbunya. Jadi dia dikirim via paket gitu, bumbu rawon, bumbu soto, bumbu. Nah, yang paling andalan aku adalah si pecel karena di sana pecelnya nggak pedas. Anyway, si kluwek ini aku tidak pintar memilih kluwek. Jadi thanks God bahwa di zaman kita ini kita bisa beli bumbu yang sudah jadi. Sehingga kita tahu bahwa si kluweknya ini udah diproses dengan baik dan benar. Karena kalau enggak bisa mabok. Itu istilah mabok kepayang itu karena kluwek loh. Jadi si buah kluwek itu kalau dimasaknya nggak benar, kamu bisa berasa yang mual, yang Mabuk pusing. bukan Iya. mual kali. Ya. Mabuk kepayang itu pusing gitu. Tapi itu salah satu dari sebab dari si kluwek ini sebenarnya. Dan pohon kluwek ini dia sangat berguna karena semua bisa digunakan dari buah, batangnya apa. I don't know apa ya, tapi konon begitu. Sehingga di Indonesia itu yang namanya pohon dengan buah kluwek ini ada dari Betawi sampai ke Bali. Di Betawi kita namainnya sebagai pohon pucung. Ntar, aku lihat. Aku kemarin tuh sempet ke Surabaya, kebetulan ada grup orang yang minta aku bercerita tentang rawon. Jadi aku sempet cerita tentang rawon, research tentang rawon. Nah, kluwek itu dari pohon picung atau pucung namanya. Di Bali dan di Kalimantan namanya pakem. Pohon pakem. Kluwek di Jawa, kapuceng, kapecong atau simaung itu di Minangkabau. Dan pucung itu untuk orang Betawi dan Sunda. Oh. So it's like the whole Indonesia itu ada si pohon yang menciptakan si buah kluwek ini. Kalau di Betawi namanya pucung, jangan-jangan menu Betawi apa kayak gabus pucung itu pakai itu. pakai kluwek. Iya, iya. Pakai kluwek gitu. So actually dia starnya dari si kluwek ini, si rawon karena terkenal gitu. Tapi sebenarnya si buah kluwek itu Bisa digunakan diolah apa aja. segala macam, bahkan di ini aku lagi cari sih di Minangkabau itu rasanya Jadi apa, apa kan di Bali jadi apa gitu kan, di Kalimantan jadi apa. Kali ada teman-teman di sini yang tahu di daerahnya masing-masing itu pakai kluwek itu digunakan untuk apa selain si rawon, ya kan? Tapi yang pasti rawon itu udah ada dari ribuan tahun, lebih dari 1000 tahun resep ini. Di buku Belanda, gitu ya, buku Belanda, Mustika Rasa, Kitab Masakan Nusantara, Mahakarya, semua ada rawon dan di situ ditulisnya adalah dari Jawa Timur. Tapi yang paling tua yang aku miliki kan si buku yang di tahun 1902 ini, dia bahkan ada 3 resep. Tapi namanya masih seperti apa yang tertulis di pusaka zaman Mataram, yaitu rarawon. Rawon. Gitu. Ya. Makan dulu ya. Bye.